Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Alhamdulillah pada hari kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia pokok bahasan larutan asam basa dengan sub pokok bahasan konsep asam basa. Dari pembelajaran ini Bapak berharap anakku nanti mampu menjelaskan konsep asam basa yang menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama yaitu menurut Arrhenius, kemudian yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut Lewis beserta contohnya. Baik, mari kita mulai dengan konsep asam basa menurut teori Arrhenius. Asam adalah zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+1 atau ion hidrogen H+1 jika dilarutkan dalam air. Oke, contoh yaitu larutan asam bromida atau HBr, di mana larutan asam bromida dengan air atau H2O bereaksi menghasilkan larutan ion hidronium atau H3O+1 dan larutan ion bromida atau Br-1. Penulisan yang lebih dapat sederhana dapat kita tulis sebagai berikut: larutan HBr dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H positif dan larutan ion bromida atau Br-1. Silakan bisa diamati tampilan berikut. Anak-anakku, silakan dipahami betul ya. Oke, teori Arrhenius sekarang tentang basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh basa menurut Arrhenius diantaranya larutan natrium hidroksida atau NaOH, di mana larutan NaOH terionisasi menjadi larutan ion Na positif 1 dan larutan ion hidroksida atau OH-1. Inilah sebagai petunjuk adanya basa. Teori Arrhenius ini terbatas pada pelarut air, ini kelemahannya. Jika pelarutnya bukan air dan zat yang terlarut tidak menghasilkan ion H positif dan ion OH negatif atau ion hidroksida, maka teori tidak berlaku. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry sebagai pelengkap dari Arrhenius. Asam adalah spesies yang memberikan atau mendonorkan proton, dalam hal ini berupa ion hidrogen ya atau H positif 1. Kemudian basa menurut teori Bronsted-Lowry adalah spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton dalam suatu transfer proton. Nah, ini tolong diingat-ingat anakku ya, bedanya asam dengan basa. Kalau asam tadi itu yang mendonorkan proton, dengan basa yang menerima. Kemudian contoh dalam hal ini, reaksi dari larutan asam nitrat dengan H2O atau air akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+1 dan ion NO3- 1. Asam nitrat menyumbangkan satu proton pada H2O. Dalam hal ini, asam nitrat akan bertindak sebagai asam, sedangkan H2O bertindak sebagai basa. Tolong diingat-ingat anakku ya. Dari untuk Bronsted-Lowry terjadi serah terima proton. Kemudian teori yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Lewis, yang menyatakan asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Kalau tadi Bronsted-Lowry itu proton, hubungannya dengan proton, kalau Lewis hubungannya dengan pasangan elektron. Kemudian basa menurut Lewis adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Nah, ini tolong betul-betul diperhatikan. Kalau tadi itu Arrhenius berkaitan dengan proton, tapi Lewis berkaitan dengan pasangan elektron. Oke, berikut contoh untuk Lewis. Pada reaksi senyawa boron trifluorida atau BF3 dengan ion fluorida atau F-1 menghasilkan ion boron tetafluorida -1. Dalam hal ini, boron trifluorida tidak memiliki pasangan elektron bebas.
ion fluorida menyumbangkan sepasang elektron bebas kepada boron trifluorida, dan boron trifluorida menerima pasangan elektron tersebut, sehingga ion fluorida bertindak sebagai basa, sedangkan boron trifluorida bertindak sebagai asam. Ya, anak-anakku, tolong diingat, ke Bapak ulang kembali. Kalau yang pertama adalah Arrhenius berkaitan dengan menghasilkan ion positif atau hidrogen, kemudian kalau bahasa UH negatif, sedangkan pada bronzit teluri berkaitan dengan sel 5 proton, ada yang mendonorkan atau memberikan proton atau H positif 1 dan yang menerima proton 1. Baiklah anak-anakku, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.